Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja, terutama bagi teman-teman kaum profesional yang bekerja di laboratorium serta mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1, S2, TLM Teknologi Laboratorium Medik dan siswa-siswi SMK Teknologi Laboratorium Medik. Kali ini kita membahas tentang kimia klinik 2, tentang pemeriksaan HbA1c bagian kedua, yang mana tetap bersama saya di channel ATL Indonesia. Mari kita bahas satu persatu kelanjutan dari HbA1c ini, yang mana bahan ini saya dapat dan saya kompilasi dari berbagai sumber, dan sumber yang utama saya dapat dari Korea. Oke, itu saja teman-teman, mari kita simak satu-satu. Jadi diabetes mellitus itu diagnosisnya dengan gula darah, puasa lebih dari 126 mg per dm. Sementara untuk gula darah random atau gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dm, dan gula darah 2 jam lebih postprandial itu atau dengan oral glukosa tolerantes atau GTGO 75 gram glukosa yang diminum itu ditemukan lebih dari 200 mg per ml kadar gula darahnya. Jadi kadar gula darahnya pada titik ini. Sementara untuk HbA1c nya lebih dari 6,5% menurut WHO. Nah, jadi seperti itu, ini adalah diagnosis untuk diabetes mellitus. Sementara untuk monitoring diabetes mellitus, gula darah secara enzimatis SMBG atau GOCT atau CMBG. Kita boleh saja menggunakan berbagai metode ini dengan metode monitoring, yang mana monitoring ini hanya memantau, sementara untuk menetapkan diabetes tidaknya tadi di sebelumnya tadi, yaitu menggunakan fotometer. Fotometer mungkin menggunakan geodepap atau yang lebih baik lagi menggunakan heksokinase. Nah, untuk HbA1c nya masih sama di atas dari 6,5%, itu menurut WHO atau ada. Nah, kemudian selain dari HbA1c ada cara lain, yaitu dengan fruktosamin dan 1,5-anhidroglucositol 1,5 Ag. Nah, ini dua ini pengganti HbA1c apabila HbA1c itu mengalami gangguan, misalnya pasiennya mengalami anemia. Jadi kalau kondisi anemia, maka kadar hemoglobin turun. Kadar hemoglobin turun berarti HbA1c juga akan turun. Ini dipengaruhi dengan hemoglobin, atau istilahnya yang lain adalah hematokrit. Nah, HbA1c kurang bagus, jadi harus digantikan oleh yang lain, misalnya fruktosamin. Oke, lanjut. Glycemic control InDM, ini ada parameter, ada HbA1c, ada fruktosamin, ada 1,5 Ag. Jadi tiga ini sebagai kontrol diabetes mellitus, yang mana untuk HbA1c itu time required for significant change, dia memerlukan waktu berapa, 1-3 bulan monitoringnya. Sementara fruktosamin 1-2 minggu. Jadi HbA1c ini sesuai dengan umur eritrosit, fruktosamin sesuai dengan umur albumin. Kemudian yang lagi 1,5 Ag ini 1-3 hari. Jadi HbA1c yang paling panjang, fruktosamin itu tengah, sementara 1,5 Ag itu adalah yang paling pendek. Reflection of mean glukosa, jadi mencerminkan glukosa itu yang lebih kuat adalah HbA1c dan fruktosamin, sementara 1,5 Ag itu rendah.
Reflection of glukosa, excretion of postprandial glukosa. Nah, ini untuk postprandial ternyata yang lebih merefleksi adalah 15-AG dibandingkan HbA1c dan fruktosamin. Jadi ada plus minusnya dia antara tiga kontrol ini. Lalu association with complication. Nah, yang lebih yang lebih terlihat ini adalah di HbA1c. Jadi kita bisa melihat dari efek dari komplikasi dengan pengontrolan ini. Ternyata HbA1c, sementara fruktosamin dan 15-AG itu tidak terdefinisi. Kemudian variansnya itu small kecil untuk HbA1c dan fruktosamin, sementara 15-AG itu lebar atau luas. Great degree of change of von During untuk HbA1c moderate to severe hypoglycemia. Jadi dia nanti bedanya dengan fruktosamin ini tidak ada bedanya. Ini small juga, moderate to severe hypoglycemia. Nah, ini akan berbeda dengan 15-AG lah. Jadi mild to moderate hypoglycemia. Nah, ini beda. Ini dia mild, kalau ini moderate to severe hypoglycemia. Ini perbedaan-perbedaannya. Namun tiga-tiganya ini bisa digunakan satu saja atau dua atau ketiga-tiganya paling bagus. Jadi kombinasinya boleh ketiga-tiganya, itu paling bagus. Tapi bisa juga menggunakan HbA1c saja atau boleh dengan fruktosamin atau 15-AG. Yang intinya di sini HbA1c lah yang paling disarankan. Kemudian HbA1c atau glikat Hb. Nah, Hb yang terglikosilasi, jadi Hb ini terikat dengan glukosa pada satu atau dua terminal valin rantai beta Hb. Jadi gliko Hb namanya. Jadi terikat di rantai tadi, rantai beta Hb. Normal jumlahnya dalam darah rendah. Lalu DM dengan Hb normal, HbA1c berkorelasi dengan glukosa darah. Nah, ini syaratnya adalah hemoglobin harus normal, akan berkorelasi atau bersesuaian. Pada hemoglobinopati, sickle cell atau HBS, HbAs trait HbA1c kurang berkorelasi dengan glukosa darah karena di sini kelainan dari hemoglobin. Dia lebih cenderung ke HbA. Lebih korelasinya, kalau HbS tidak berkorelasi. Lalu hemoglobinopati banyak di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, sehingga HbA1c kalau kondisi hemoglobinopati kurang mencerminkan kadar gula darah. Jadi tidak begitu disarankan kalau pasien dengan hemoglobinopati, jadi harus diganti mungkin dengan fruktosamin atau 15-AG. Metode pengukuran HbA1c sangat bervariasi. Nah, ini hemoglobin A1c atau HbA1c. Kita bisa melihat di gambar rumus strukturnya, ada gambarnya ini. Di sini terlihat amidori rearrangement. Jadi dari Revis law ada ACA-aldimin, HbA tambah glukosa, basa skif, labil pre-A1c, glikosilat Hb ketoamin. Nah, ini yang ujung ini, yang measure as A1c ini yang akan diukur. Lanjut lagi, kita pindah HbA1c. WHO tahun 2011 dan Anda tahun 2010 sepakat penggunaan HbA1c untuk diagnosis DM, diabetes mellitus. Pengukuran HbA1c yang belum terstandarisasi tidak dapat dipakai untuk diagnosis DM. Standarisasi dilakukan oleh NGSP atau DCCT. HbA1c secara point of care testing atau POCT kurang akurat untuk diagnosis DM. Jadi harus menggunakan peralatan yang besar, misalnya sistem kromatografi. Ya, jadi tidak disarankan menggunakan POCT karena kurang akurat. Walaupun lebih praktis POCT.
Nah, lanjut lagi HbA1c. Pelaporan yang disepakati tentang hasil pengukuran HbA1c belum ada. Masing-masing negara berbeda. HbA1c dilaporkan dalam persen atau milimol per mililiter. Dia selama ini yang saya tahu lebih banyak adalah dalam persen. Nanti ada hubungannya. Kadar HbA1c tak akurat pada anemia. Nah, ini tadi awal-awal kita bahas. Hemoglobinopati, turnover eritrosit yang cepat. Jadi eritrosit yang mengalami perombakan atau rusak itu menyebabkan hemoglobin juga mengalami gangguan, sehingga hemoglobin di dalam darah itu akan turun. Kemudian hemolitik. Nah, ini pecahnya eritrosit pada anemia hemolitik. Defisiensi besi. Jadi pasien dengan kurang besi itu berpengaruh. Tidak akurat HbA1c-nya. HbA1c dengan HPLC. Nah, ini kromatografi kinerja tinggi, high performance liquid chromatography. Sudah distandarisasi dan dapat mengetahui adanya hemoglobinopati. Jadi dengan kromatografi liquid kinerja tinggi ini kita sudah bisa mengetahui adanya hemoglobinopati. Dengan adanya hemoglobinopati ini, maka nanti bisa misalnya mengganti dengan fruktosamin misalnya. Lanjut lagi, kita pindah. Metode pemeriksaan HbA1c. Yang pertama, berdasar muatan molekul CE-HPLC atau elektroforesis. HbA1c dipisahkan dengan Hba karena glikasi N-terminal valin. Tadi kan N-terminal valin dia melekatnya itu. Di sini karena apa? Muatan positif turun. Dipengaruhi oleh Hb karbamilasi dan asetilasi atau mutasi Hb yang merubah muatan. Yang kedua, berdasarkan struktur immunoassay, boronat affinity, kromatografi, dan mass spektrometri atau spektrofotometri massa. Nah, kita bahas satu persatu. HbA1c cation exchange HPLC. HPLC sudah distandarisasi National Glycohemoglobin Standardization Program NGSP, yang tadi di awal-awal NGSP. Nilai HbA1c ekuivalen dengan Diabetes Control and Complication Trial DCCT, juga kita bahas tadi. Jadi ada istilah NGSP dan DCCT. CE-HPLC baru Bioret varian 2 turbo tak dipengaruhi Hb-tret, Hb yang bawaan gangguan-gangguan HbAs, HbAc. Tapi Hb-relay hasil masih tinggi palsu. Nah, ini. Lagi kita lihat, harus dikontrol suhu reagen dan kolom, kekuatan ion dan pH buffer. Ini harus dikontrol suhunya, suhu reagen kan, kolom, kekuatan ion dan pH buffer. Lanjut lagi, interference yang mempengaruhi, yang mengganggu HbS, HbC, HbS dan HbC. Hasilnya rendah palsu. Hb-relay, HbA1c tinggi palsu. Tadi rendah palsu, ini tinggi palsu. Oleh karena asetilasi pada Hb-relay akan menurunkan muatan HbA1c. Jadi muatannya, retensinya identik. Nah, oleh karena retensinya identik. Nah, kita pindah lagi, immunoassay. Nah, ini cara metode immunoassay. Memakai antibodi N-terminal glikat amino asid rantai beta. Gangguan glikasi atau mutasi N-terminal amino acid. Jadi kalau misalnya ada gangguan atau terminal mutasi, pengenalan antibodi ke target terganggu, hasil kacau. Karena ini menggunakan sistem antigen antibodi, dia spesifik. Tapi kalau mutasi atau gangguan, ya tidak ketemu dia. Akhirnya apa? Hasil kacau. Jika digunakan monoklonal antibodi, presisi bagus. Jadi antibodinya nanti digunakan yang monoklonal, yang spesifik, cuma satu saja.
Hb varian dan karbamilat Hb tak terdeteksi. Nah, ini Hb-Hb yang abnormal dan jenis karbamilat itu tidak terdeteksi, tidak terukur. Berkorelasi baik dengan HPLC, tapi nilainya lebih rendah. Lanjut lagi, peningkatan HbF. Ini HbF ini Hb pada bayi, pada fetus lebih dari 10%. HbA1c rendah palsu. Oleh karena rantai gamma share hanya pada 4 rantai dari 10 asam amino rantai beta HbA, di mana afinitas HbA terhadap Ab atau antibodinya sedikit atau kecil atau rendah atau minus. Nah, ini cara immunoassay. Lalu kita melihat lagi boronat affinity kromatografi. Nah, ini menggunakan bahan boron, afinitas boron pada kromatografi. Asam boronat bereaksi dengan grup terglikasi. Glikohemoglobin HbA1c dapat dipisah dari HbA. Hb varian yang terglikasi berlebihan, Hb Himeji, akan mempengaruhi hasil pengukuran HbA1c. Nah, lagi Hb relek HbA1c rendah palsu. Jadi adanya Hb relek ini HbA1c rendah palsu. Oleh karena tadi N-terminal asetilalanin rantai beta Hb relek tidak terglikasi. Kenapa? Sehingga apa? Afinitas Hb relek ke boronat pada kolom menurun. Meskipun kolomnya tetap berafinitas dengan residu glikasi lainnya. Nah, ini hal-hal lain yang terkait dengan boronat terjadinya rendah palsu. Nah, kita lanjut pemeriksaan mass spektrometri. Jadi spektrometri massa. Nah, ini lain lagi metodenya, metode rujukan IFCC, terutama mengukur glikat N-terminal valin rantai beta HbA. Complicated and mahal. Jadi selain kompleks, jadi dia di sini mahal dan kompleks. Merupakan harapan masa depan. Jadi nanti ini akan menggunakan ini di masa depan. Hb relek rate. Nah, Hb relek rate terbalik dengan IFCC tandem mass spektrometri. Oleh karena mengukur HbA dan HbA1c secara akurat. Nah, ini Hb relek rate-nya ini. Lanjut lagi. Kurang bermanfaat untuk HbS dan HbS1c. Oleh karena tidak ada HbA dan atau HbA1c. Jadi ini kurang bermanfaat ya untuk kasus-kasus HbS. Kita pindah lagi, lanjut. Pemeriksaan lain HbA1c. Electrophoresis and isoelectric fusion. Yang pertama. Yang kedua, cassette based immunoassay. Yang ketiga, metode lain immunoturbidimetrik termasuk immunoassay. Di sini metode pengukurannya secara kekeruhan. Yang lain lagi, metode enzimatis atau analisa kimia, total glikat Hb. Pindah lagi kita. Faktor yang mempengaruhi kadar HbA1c. Faktor pertama yaitu erythropoiesis. Itu meningkat pada defisiensi besi, defisiensi vitamin B12, penurunan erythropoiesis. Sementara menurun itu pemberian erythropoietin, besi, preparat besi ini vitamin B12 misalnya tablet, retikulositosis dan penyakit hati. Nah, yang kedua, perubahan hemoglobin. Jadi ini terganggu kedua-duanya. Perubahan Hb genetik kimia misalnya hemoglobinopati, HbF, MRT Hb dapat menurunkan atau meningkatkan HbA1c. Yang ketiga, glikasi. Menurun pada alkoholisme, penyakit ginjal kronik, penurunan pH intraeritrosit. Sementara menurun pada pemberian aspirin, kemudian vitamin C dan vitamin E. Jadi kalau obat-obat ini berpengaruh, obat dan suplemen ini.
Hemoglobinopati tertentu peningkatan pH intraeritrosit. Jadi variabelnya yaitu determinan genetik. Nah, lanjut lagi. Faktor yang mempengaruhi kadar HbA1c yang nomor 4-nya destruksi eritrosit. Eritrositnya ini destruksi atau pecah atau hancur. Itu meningkat bila peningkatan usia eritrosit pada splenektomi. Jadi pada saat operasi pada spleen, maka eritrosit usianya akan lebih panjang karena kontrol dari spleen atau lien itu menurun karena kasus splenektomi. Sementara menurun itu pada penurunan usia eritrosit. Usia eritrositnya pendek, tidak 120 hari, mungkin 90 hari atau singkat lah. Hemoglobinopati splenomegali. Juga pada rheumatoid arthritis atau obat antiviral ribavirin dan dapson. Dapson ini obat untuk lefra kalau tidak salah. Yang kelima, metode pemeriksaannya. Nah, metode yang digunakan itu akan meningkat bila ada hiperbilirubinemia, Hb karbamilat, alkoholisme, aspirin dosis besar, dan penggunaan opium kronik. Sementara menurun pada hipertrigliseridemia, ada trigliserida yang meningkat. Variabelnya yaitu adalah hemoglobinopati. Nah, sekarang kita pindah ke keuntungan dan kerugian berbagai metode pemeriksaan HbA1c. Nah, pertama kita lihat di ion exchange chromatografi. Kita bahas satu persatu. Prinsip metodenya, HbA1c mempunyai titik isoelektrik lebih rendah sehingga bermigrasi lebih cepat dibandingkan komponen Hb lain. Keuntungannya dapat melihat kromatogram Hb varian, presisi pemeriksaan bagus. Kerugiannya, variabel interferen dari Hb hemoglobinopati, HbF, dan Hb karbamilat. Tapi metode ion exchange yang baru sudah tidak dipengaruhi HbF dan Hb karbamilat. Sementara yang lain yaitu boronat affinity, prinsipnya glukosa berikatan dengan M-amino phenylboronic acid. Keuntungannya interference Hb hemoglobinopati, HbF dan Hb karbamilat minimal. Kerugiannya mengukur bukan hanya glikasi N-valin terminal pada rantai beta, tapi juga glikasi rantai beta pada sisi lain dan glikasi rantai lambda. Keuntungan dan kerugian berbagai metode pemeriksaan HbA1c yang lain yaitu immunoassay. Di sini prinsipnya antibodi berikatan ke glukosa dan antara 4-10 N terminal asam amino pada rantai beta. Keuntungannya tidak dipengaruhi oleh Hbe, Hbd maupun Hb karbamilat. Relatif mudah diimplementasikan pada format yang berbeda. Namun memiliki kerugian, mungkin dipengaruhi oleh hemoglobinopati dengan perubahan asam amino pada binding site. Beberapa dipengaruhi oleh HbF. Nah, kita lagi pindah. Yang selanjutnya, terdapat berbagai metode pemeriksaan HbA1c masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi tinggal memilih nanti. HbA1c sudah disepakati ada 2010 dan WHO 2011 untuk diagnosis DM. Lebih dari 6,5%. Metode pemeriksaan harus sudah terstandarisasi NGSP dan DCCT. Jadi tinggal pilih mana metodenya. Sesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing kasus dan laboratorium pelaporan dengan persen atau milimol per mililiter. Jadi pilih persen atau milimol per mililiter. Pilihkan satuannya. Nah, sebab itu pada kondisi HbA1c tidak akurat untuk kontrol glikemiknya pada kondisi orang dengan gula darah tinggi, misalnya pada hemoglobinopati, turnover eritrosit cepat, hemolitik, gangguan eritropoiesis dan lain-lain, pakai metode yang lain. HbA1c kurang bagus. Pemeriksaan kontrol glikemik dengan metode lain yaitu fruktosamin atau SMBG sebagai pengganti dari HbA1c. Karena fruktosamin ini dikenalkan sebagai pengganti atau alternatif dari HbA1c karena pengaruh anemia tadi dan hemoglobinopati. Karena di sini gula berikatan dengan protein albumin. Jadi
glikat albumin, glikat protein. Nah, ini akan berbeda dengan Hb glikat. Nah, adul glikat and non glikat Hb. Nah, kita melihat di sini. Nah, kita lihat gambar satu persatu. Kita bisa melihat bahwa Hb itu ada yang adul Hb, ada yang fetal Hb. Hb dewasa dengan Hb pada janin atau pada Hb bayi. Sini ada HbA, ada HbA2, ada HbF. 97% adalah HbA. Nah, non glikat itu adalah HbA0. Sementara yang glikat adalah HbA1. HbA1 ada HbA1A, HbA1B dan HbA1C. Yang dominan adalah HbA1C. Nah, di sini HbA1A dan HbA1B konsentrasinya sangat rendah. Yang paling tinggi adalah HbA1C. HbA1C ini adalah glikohemoglobin utama. Digunakan lebih dari 20 tahun untuk kontrol glikemik dengan HPLC. Nah, di situ. Kemudian lagi untuk Hb fetal meningkat pada pasien beta talasemia, sedangkan HbA1c menurun. Pada kasus ini GHB sebaiknya diukur. Nah, lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, ini kesimpulan pertama, HbA1c lebih dari 6,5% telah dianjurkan oleh ADA dan WHO untuk diagnosis DM. Kedua, terdapat berbagai metode pemeriksaan HbA1c yang telah disertifikasi oleh NGSP dan DCCT. Yang ketiga, perlu pemilihan metode pemeriksaan HbA1c yang cermat untuk penggunaannya. Sedapat mungkin hindari hasil positif dan negatif palsu. Ini terkait dengan nanti sensitivitas dan spesifisitas si alat. Bila pengukuran HbA1c tidak akurat oleh karena berbagai sebab, misalnya anemia, misalnya hemoglobinopati, diperiksa proktosamin untuk melihat glikasi protein. Gantilah dengan proktosamin. Ini akan mengikuti umur dari albumin darah. Nah, itu saja teman-teman mengenai HbA1c bagian 2. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Salam ATLM Indonesia. Bye.